Baik, shalom semuanya. Kembali lagi kita di dalam acara GIC Family untuk IHK Family ya. Kembali kita akan sama-sama di dalam acara ini yang diadakan setiap hari Selasa jam 7:30 malam. Buat teman-teman yang ingin bergabung bisa bergabung lewat Zoom ya, yang ada di linknya dibagikan di gereja IHK. Buat teman-teman juga yang menyaksikan secara offline, bisa juga mengikuti melalui YouTube Gereja IHK. Baik, kita semua sama-sama akan belajar kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Mari sebelum kita memulai acara GIC Family kita, mari kita mulai dengan doa. Dan saya boleh minta Pak Tukul Santoso untuk berdoa, untuk membuka acara ini. Silakan Kak Tukul. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, untuk malam hari ini kembali kami boleh bersama-sama ber-GIC bersama dengan jemaatmu secara online. Kami percaya bahwa Tuhan akan menyertai kami dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti dengan kuasa-Mu Tuhan. Terlebih lagi kami menyerahkan hamba-Mu yang akan men-sharingkan akan kebenaran firman-Mu. Mari Engkau urapi, Kau pakai hamba-Mu untuk bersama-sama men-sharingkan setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Biarlah apa yang akan kami sharingkan bersama pada malam hari ini menjadi berkat bagi setiap kami, terlebih kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Baik, kita sama-sama akan masuk di dalam pujian dan penyembahan. Silakan Ci Santi ini ya untuk mari kita sembah Dia. Berikan yang terbaik buat Tuhan pada malam hari ini. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan.
pujian, ku naikkan sembah, ku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darahmu, kau telah tebus dosaku. Kekudusanmu melingkupiku, kasihmu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerahmu, kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Oke, baik. Kita masuk di dalam kebenaran firman. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya boleh minta Ko Yusuf untuk berdoa. Silakan Ko Yusuf. Ko Yusuf ada. Yusuf nggak ada ya. Oke, mungkin bisa langsung Ko Santo saja. Silakan Ko Santo. Pimpin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih kalau untuk di malam hari ini kami telah diberikan kesehatan, dan kami juga tahu Tuhan banyak kekurangan kami, keterbatasan kami ya Bapak. Tetapi kami percaya Tuhan, Roh Kudus mampukan kami untuk hidup dalam kekudusan-Mu ya Tuhan. Tutup bungkus dengan kuat kuasa-Mu Tuhan, kalau sebentar kami akan sharingkan firman Tuhan lewat kebenaran-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan, kuasa ilahi turun di dalam kerajaan-Mu ya Tuhan. Roh Kudus memimpin kami dalam setiap hati kami, sehingga firman ini tertanam di dalam hati kami dan berbuah-buah lebat. Bahkan buah-buah ini juga kami akan berikan Tuhan kepada saudara-saudara kami dimanapun yang percaya kepada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, di dalam nama satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Shalom. Halo. Saya akan mengungkapkan tentang lahir baru dan baptisan. Kalau sebelumnya sudah disampaikan oleh keselamatan, dan sekarang ini tentang lahir baru dan baptisan. Mungkin hamba-hambanya juga sudah banyak yang tahu ya tentang ini. Dan ini pun rangkuman dari Pastor Charlton. Saya hanya untuk menyampaikan saja tentang lahir baru dan baptisan. Pengertian kelahiran baru. Kalau dari segi pandangan manusia menurut trikotomi, terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Pandangan di dalam Alkitab sebenarnya sih ada dua, trikotomi dan dikotomi yang saya tahu. Tetapi kita pandangan ini menceritakan tentang trikotomi, yaitu terdiri dari 3 unsur, roh, jiwa, dan tubuh. Kata roh sendiri itu berasal dari kata bahasa Ibrani yang saya tahu yaitu ruah. Boleh diartikan dengan rohani atau semangat atau berupa zat. Sedangkan jiwa bahasa Ibraninya nefes. Ya, yang terdiri dari pikiran, perasaan, dan kehendak. Dan satu lagi tubuh berasal dari bahasa Ibraninya basar atau se'er. Mungkin dikuatkan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23 tentang roh, jiwa, dan tubuh.
Saya sedikit membacakan tentang firman Tuhan ini dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, kalau dari pandangan dikotomi, yaitu mungkin secara roh dan jiwa itu dikategorikan dalam manusia lahiria. Roh jiwa itu manusia rohania, sedangkan tubuh ya jasminia. Jadi bukan fisik atau bios yang berasal dari bahasa Yunani yang kita perbarui, tapi jiwa dan roh yang joy dalam bahasa Yunaninya itu joy yang kita harus perbarui. Sebab dalam bios sendiri itu adalah kehidupan jasmani atau kehidupan sehari-hari. Sedangkan joy itu adalah kehidupan yang rohani dan yang kekal. Bahkan Tuhan Yesus sendiri berbicara tentang mengutamakan yang rohani daripada jasmani. Seperti yang dikatakan di dalam, mungkin kita tahu ya di dalam Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi yang harus diperbarui adalah rohaninya, bukan jasmanianya, yaitu bios itu. Dalam Alkitab digunakan kata palengesia atau berasal dari Yunani yaitu pembaruan. Yaitu yang tadi saya katakan bahwa yang dalam pembaruan itu harus secara fundamental. Untuk lahir baru diperlukan keputusan bulat oleh manusia yang mengizinkan Roh Allah secara aktif memperlengkapi kehidupan manusia tersebut dengan substansi yang akan membantu kita mengerti kehendak Allah, melakukan rencananya dan mentaatinya. Mungkin nanti teman-teman bisa lihat di dalam Yohanes 1 ayat 13 atau Yohanes 3 ayat 3 atau 2 Korintus 5 ayat 17. Mungkin teman bisa lihat contohnya seperti Yohanes 3 ayat 3. Saya sedikit bacakan Yohanes 3 ayat 3. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, dia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Nah, dalam pembaruan ini, kita harus mempunyai sifat kelahiran baru. Apa sih regenerasi sifat kelahiran baru? Sifat kelahiran baru ada 3. 1. Regenerasi merupakan perubahan yang terjadi sekali dan seketika. Regenerasi ini tidak progresif seperti pengudusan yang bersifat bertahap. Yang kedua, regenerasi merupakan perubahan yang supranatural. Perubahan ini hanya dikerjakan oleh Allah sendiri tanpa bantuan manusia. Kuasa Allah yang ajaib menghidupkan atau menciptakan kembali pendosa agar hidup kembali. Regenerasi ketiga merupakan perubahan yang radikal. Istilah radikal berasal dari kata Latin untuk akar atau radik ya. Maka ini berarti menjadi perubahan pada akar naturi seseorang itu tersebut. Yang lahir baru mendapatkan kehidupan rohani yang ditanamkan Allah dalam hidupnya. Dan kehidupan rohani ini melahirkan perubahan total pada orang tersebut. Sifat kelahiran baru ini, di dalam regenerasi ini, setelah kita banyak sifat-sifat kelahiran ini, dari 3 ini, akan menimbulkan setelah kelahiran baru. Setelah kelahiran baru menjadi percaya saja tidak cukup. Yang dimaksud percaya saja tidak cukup, mungkin yang dimaksud di dalam Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati,
maka kamu akan diselamatkan. Perlu masuk dalam proses. Proses lanjutan setelah lahir baru adalah baptisan air. Setelah kita di dalam perubahan secara radikal, regenerasi, perubahan secara semuanya itu, bahkan perlu proses, dan percaya pun tidak cukup ya, saudara-saudara. Dan setelah kita di dalam proses, perlu ada bentukan bahwa kita benar-benar iman kita maksudnya dengan baptisan air yang di dalam awalnya itu. Tuhan Yesus saja memberi contoh dengan masukkan dalam proses ini. Itu di dalam Lukas 3 ayat 21. Dan dia perintahkan bahwa baptisan untuk tiap orang yang percaya. Di dalam Kisah Rasul, mungkin saudara bisa lihat, teman-teman bisa lihat di dalam Kisah Rasul 8 ayat 36 sampai 39. Dalam Alkitab digunakan baptiso, bapto atau baptisma dalam bahasa Yunani, yang artinya menutupi seluruhnya dengan cairan. Atau dikatakan di dalam arti memasukkan ke dalam cairan lalu mengeluarkannya lagi. Atau dalam artinya lagi, dalam kata lain, basah seluruhnya. Baptisan air adalah bukti pertobatan dan tindakan iman yang menunjukkan kepercayaan dan sikap taat dan tunduk setia pada Tuhan yang kemudian dideklarasikan kepada dunia. Saudara-saudara sekalian, teman-teman semuanya, dimanapun kita berada dan di Zoom ini, demikianlah ringkasan yang saya sampaikan yang diberikan kepada Pastor Charlton. Mungkin kekurangannya bisa dipertanyakan atau kepada hamba-hambanya Pastor Charlton. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Banyak kekurangan hamba-Mu ya ini ya Tuhan, banyak keterbatasan. Tetapi kami percaya Tuhan, apa yang kami sampaikan ini hamba-Mu ini Tuhan, biarlah hanya untuk hormat dan kemuliaan-Mu. Terima kasih Roh Kudus, Engkau telah pimpin yang sekilas ini Tuhan, agar kami bisa lebih mengerti pemahaman kami tentang keselamatan, tentang lahir baru, bahkan tentang perubahan-perubahan di dalam hati setiap kami. Bahkan kami sudah dibaptis ya Tuhan dengan iman kami Tuhan. Bukan hanya percaya saja, tetapi percaya dengan hati, segenap hati kami Tuhan. Dan kami boleh merasakan ya Tuhan, lahir baru daripada keselamatan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dengan kuat kuasa-Mu Tuhan, Kau genapi kami Tuhan. Dan kalau ada saudara-saudara kami yang sakit Tuhan, malam hari ini Tuhan, Engkau boleh lawat ya Tuhan, dengan bilur-bilur-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sembuhkan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan sebelum kami akhiri doa ini ya Tuhan, terbungkus juga dengan kuasa-Mu Tuhan, hati setiap kami, agar kami dapat men-sharingkan firman ini Tuhan, dengan pikiran, perasaan, dan kehendak kami, hanya untuk hormat dan kemuliaan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Makasih Pak Santo untuk pembacaan firman-Nya, dan semoga kita semua diberikan roh pengertian oleh Tuhan ya. Dari Pak Santo sendiri, apakah ada yang mau dibahas Pak? Ya Pak. Saya sendiri pengen hanya bertanya ya sih Pak. Iya, nggak apa-apa Pak. Boleh ya Pak? Boleh banget lah. Nah, ini Pak, saya pernah berbagai kesaksian sebentar ya Pak ya. Ya, monggo Pak. Waktu kakek saya mau meninggal ya Pak, sakit waktu itu. Dia waktu itu belum percaya Tuhan Yesus.
kakek saya itu dulunya memang dulu orang bilang panjak lenong. Dia punya mungkin komedi putar, punya lenong, ya mungkin banyak, mungkin kalau orang bilang kayaknya punya simpanan-simpanan ilmu-ilmu gila gitu ya Pak ya. Nah ketika dia sakit dan dia bertobat, nah, dia percaya kepada Tuhan Yesus. Kita terangin bahwa keselamatan itu hanya di dalam dapat Tuhan Yesus. Memang pada waktu itu pun saya juga baru belajar waktu itu. Ya kita semua belajar ya Pak ya. Waktu itu juga saya baru belum, masih muda waktu itu. Masih sekolah waktu itu ya Pak. Dan saya ingat kembali ketika dia itu didoakan oleh Bapak rohani kita, seorang pendeta ya Pak. Pendeta dari Papa Harmam saya. Tentang jimat-jimatnya itu dibuang ya Pak, dibuang, kalau nggak salah dibuang ke kali ya Pak. Dan dia bertobat, percaya bahwa Tuhan Yesus. Memang tadinya agak sulit dia meninggal Pak. Ketika dia menerima Tuhan Yesus dan pada saat itu, tapi dalam keadaan berbaring, kan dia nggak mungkin Pak. Pertanyaan saya gini Pak, nggak mungkin dia dibaptis secara selam. Saya nggak ingat itu dibaptis, mungkin dibaptis perci atau gimana, nggak tahu. Saya nggak mungkin udah lama loh Pak. Tetapi dia percaya pada saat itu, menerima Tuhan Yesus dan puji Tuhan, dan meninggal dalam keadaan ya tidak begitu ini, dengan baiklah gitu. Nah, pertanyaan saya ini Pak, seperti apakah maksudnya apakah sama seperti ketika Tuhan Yesus waktu disalibkan, di sebelahnya itu mungkin kita tahu ada seorang penjahat yang mengatakan bahwa dia percaya kepada Engkau anak Allah, dan Tuhan Yesus sendiri mengatakan Engkau bersama aku masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, pertanyaan saya, apakah orang yang tidak dibaptis atau dia percaya ketika tiba-tiba seperti itu, apa tuh Pak prosesnya? Apa sesorga gitu ya? Itu sih. Sedangkan di kayu salib kan kita tahu sendiri, itu Tuhan Yesus sendiri yang berbicara bahwa dia bersama-sama dengan Tuhan Yesus dalam kerajaan Allah. Itu ya Pak. Itu aja sih. Yang perlu dipahami, yang menyelamatkan itu kelahiran barunya Pak. Jadi prosesnya itu kan pertama kali pertobatan ya, dengan mulut mengaku, dalam pikiran menyesal, mulut mengaku, iman percaya, lutut bertelut, berbalik dari jalan yang jahat, membenci dosa, akhirnya terjadi pertobatan namanya. Dari pertobatan terjadi yang namanya lahir baru, Pak. Itu yang tadi disebutkan bahwa karena dia bertobat, dia dengan kesadaran penuh 100% mengizinkan Roh Kudus untuk bekerja secara aktif dalam kehidupannya. Nah, jadi yang menyelamatkan itu adalah iman percaya, bukan baptisan. Tetapi apakah baptisan itu tidak perlu? Baptisan itu adalah salah satu proses yang tidak bisa di-skip, tidak bisa dihilangkan makna dan letaknya dalam kehidupan orang percaya. Tetapi apakah dalam kondisi yang kasuistik seperti kakeknya Bapak atau misalnya nenek saya ya, nenek saya itu, dari mama saya itu meninggal itu di ranjang, kurang lebih 1 jam sebelumnya itu didoakan oleh papa saya. Jadi didoakan, lalu dia percaya, dia ngakui semua dosa-dosanya, dia mulutnya mengaku dia percaya Tuhan Yesus, ya kami percaya bahwa dia masuk surga gitu, walaupun belum dibaptis gitu. Jadi harus dipahami
dalam kondisi reguler ya, kondisi normal. Yang menyelamatkan itu iman percaya kita. Amin. Tetapi di dalam prosesnya, Pak, baptisan itu adalah salah satu sakramen yang harus dikerjakan. Kenapa? Sakramen itu nanti minggu depan setelah Lebaran ya, kita tim penyusun mau libur Lebaran dulu, Pak. Ya. Nah, ada sakramen baptisan air namanya. Itu apa? Itu adalah deklarasi. Deklarasi ke alam maut, deklarasi ke kerajaan iblis, deklarasi ke kerajaan dunia bahwa ada seorang pribadi namanya Charton itu sudah berpindah kepemilikan dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Jadi harus dideklarasikan. Dideklarasikannya itu kepada kerajaan maut, kepada kerajaan iblis, dan juga kerajaan dunia. Bahwa memang si Charton ini yang dulunya penduduk kegelapan ini sekarang sudah pindah ke penduduk terang. Nah, kalau baptisan ini nggak dilakukan, kehidupan dia sebagai orang percaya jadi kurang lengkap. Kenapa? Karena proses sakramennya tidak selesai. Contohnya, boleh nggak nikah tapi nggak dilakukan pemberkatan di gereja gitu? Ya bisa saja mengikat janji kudus, pendeta diajak ke rumah, yang nanti cuman orang tua sama saudara, nggak dideklarasikan kepada jemaat dan handai taulan. Ya. Terus ada cowok deketin istrinya, marah-marah suaminya gebukin. Loh, aku nggak tahu kamu udah nikah. Lah kamu lo nggak pestain, kamu lo nggak pemberkatan, gitu loh Pak. Saya pikir ya ini masih pacarmu ya, tak deketin aja, mau tak rebut gitu. Jadi seperti itulah, perlu ada namanya deklarasi, Pak. Proklamasi aja dideklarasikan. Kenapa? Kalau nggak dideklarasikan, Belanda itu bisa pura-pura bego. Enggak, kamu nggak umumin kok. Enggak, kamu masih jajahan saya. Gitu. Jadi, kalau Bapak tanya, apakah tidak dibaptis itu masuk neraka, Pak? Enggak. Tapi kalau udah sehat, Pak, badannya sehat, nggak ada flu, nggak mau dibaptis, ya salah juga. Gitu ya, Pak Santo ya. Makanya tadi proses lanjutan dari kelahiran baru itu adalah baptisan. Saya kasih kurung di situ awal. Itu awal, Pak. Gerbang awal. Pak Santo udah di rumah, sudah. Dan Bapak baru masuk gerbang. Bapak baru masuk pagar gitu loh. Pertanyaannya, Pak Santo sudah di rumah belum? Sudah. Sudah mandi belum? Belum. Loh kok udah di rumah belum mandi? Kalau saya baru nyampe pagar. Jadi baptisan itu sudah pasti masuk surga. Ya sudah. Tapi sudah di surga ya belum, kan baru dibaptis kok, belum membuktikan buahnya, belum membuktikan kepercayaannya. Jadi masih banyak Pak, proses yang masih sangat panjang. Jadi kalau dalam kondisi pertanyaannya Pak Santo, ya kakek Bapak masuk surga, Pak. Hampir bisa dipastikan. Amen. Walaupun ya walau alam ya, saya juga bukan Tuhan ya. Tapi marilah kita semua sebagai orang percaya berjalanlah sesuai dengan proses yang Tuhan mau. Ya, Tuhan aja dibaptis, makanya saya tuliskan Tuhan saja dibaptis, ya kita kenapa nggak mau dibaptis? Gitu. Apakah ada lagi yang mau? Oh ya, ini Pak Santo sudah ya, Pak Santo ya? Ya udah, makasih. Oke, mungkin sekarang kita ke ini ada Tania. Tania itu siapa ya? Mungkin ke Ibu Tania. Itu teman baru kok. Oh, teman baru. Ya, oh ya, Bu Tania. Kebetulan beliau mau dibaptis. Jadi disuruh ikut. Ya, Bu Tania, puji Tuhan mau dibaptis ya. Ya, terima kasih. Tuhan memberkati dan Tuhan yang menolong. Apakah ada yang mau dibahas, Bu, terkait kita hari ini membahas mengenai kelahiran baru, karena Ibu kan sedang di proses itu ya. Proses kelahiran baru dan juga sebentar lagi akan masuk sakramen baptis. Apakah ada pertanyaan? Belum ada sih. Iya, Bu. Belum ada. Belum ada ya, puji Tuhan ya. Saya berdoa Ibu
dibaptis karena kesadaran sendiri, bukan karena paksaan. Lalu iman percayamu yang akan membawamu hidup baru, sehingga yang tadi saya tuliskan itu substansi ilahi itu memperlengkapi hidup ibu, supaya hidupmu berjalan dalam kemudahan dan kemurahan Tuhan. Ya Bu ya, amin ya Bu Tania ya. Amin. Amin. Terus jalan Bu, memang nggak dipastikan selalu aman dan nyaman, tapi setidaknya setelah badai ada pelangi Bu ya. Amin. Oke, amin. Ada Pastor Rudi. Pastor Rudi mungkin bisa bantu menambahkan sesuatu, Pastor Rudi, dalam pembahasan kita, Pastor Rudi. Ya, skip dulu hambanya, saya ada di jalan. Oh iya, hati-hati ya Pak. Semoga Ya, belum pulang kampung ini. Yo, makasih Pastor. Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati. Ya, jaga di jalan Pak. Oke. Ya, mungkin Pak Hendri Giovanni dulu. Pak Hendri Giovanni, bagaimana Pak Hendri? Suaranya kedengeran nggak ya saya? Dengeran ya? Iya, baru ngomong. Oh. Kedengeran kok. Iya. Iya, tentang baptisan ya. Ini ya, boleh bertanya juga ya? Boleh Pak. Boleh Pak. Bertanya, boleh sharing kesaksian juga boleh. Boleh. Ngasih perpuluhan juga boleh. Ini tentang ini aja sih, pribadi saya sih ya. Jadi kadang kan kita ngomongnya juga masa lalu juga ya. Maksudnya gini, saya kan masa lalunya juga kan juga benar-benar buruk ya. Kadang-kadang kita sudah dibaptis, terus kita mau dekat sama mau menyerahkan diri mau sama Tuhan. Kadang-kadang ada ya orang yang lalu itu melihatnya dia selalu menilai saya yang di masa lalu gitu. Kadang-kadang itu proses yang paling berat yang menurut saya kadang-kadang menyakiti hati saya juga sih kadang-kadang ya. Cuman saya jalanin aja dah. Memang kan itu juga resiko apa yang saya dulu lakukan. Cuman mereka itu nggak mau ngelihat perubahan yang apa yang saya sudah lakukan sekarang. Rata-rata menjas itu apa yang dulu saya lakukan selalu. Kadang-kadang anak Tuhan harusnya begini. Ya udah, aduh. Saya kadang-kadang hati saya langsung tes, aduh, kok gini ya jawabannya. Padahal yang ngomong ini juga hamba Tuhan, harusnya ya sebagai hamba Tuhan harusnya juga senang harusnya ya melihat orang yang dahulunya di lumpur tiba-tiba sekarang mau ke tempat yang bersih gitu. Maksudnya harusnya dia mendukung saya, bukannya malah gimana ya, membuat saya down gitulah. Ini saya nggak sebut hambanya, itu cuman orang yang penting. Nah, proses ini nih Pak Carton caranya gimana ya supaya memang saya juga tahu karena masa lalu saya belum bisa dikelarin dari sekarang. Contoh ya, sederhananya gampang. Contoh dulunya saya punya hutang dan hutang ini belum bisa diselesaikan karena kan keadaan. Jadi hamba ini selalu karena hamba ini tahu saya masih ada hutang, ya dia tujuannya yaitu ngomongnya hutang harus dibayar, nggak dibawa sampai maksudnya nggak bakalan bisa masuk surga kalau masih banyak hutang. Maksud saya gini, saya tahu hutang itu nggak harus dibayar, cuman kondisi sekarang untuk rumah tangga aja masih kurang, gimana mau bayarnya, sabar lah. Maksud saya jangan tujuannya ke situ gitu. Maksudnya menurut Pastor Charlton itu kira-kira kalau saya seperti itu apakah saya salah atau saya harus bagaimana? Kadang-kadang banyak pertanyaan juga di dalam pikiran saya. Udah gitu juga saya juga justru saya bilang sama orang ini juga, saya ini justru karena saya tahu saya berdosa, saya ini banyak salah dulunya. Justru saya bersyukur atas pergumulan saya ini, nggak tahu kenapa saya juga dituntun sama Tuhan bisa ada di sini, bisa ketemu Pak Gembala, bisa ketemu Pastor Charlton, bisa ketemu teman-teman, Pastor Fendi yang ngedukung saya. Tapi kok kenapa kamu yang lebih kenal sama saya jauh lebih lama malah menjas saya itu loh. Dalam hati saya, Tuhan kok gini ya, kenapa ya? Kadang-kadang saya suka bertanya juga dalam hati saya. Ya mungkin pertanyaan saya agak susah atau gimana, saya minta maaf kalau ada agak susah. Jadi gini Pak,
Saya nggak mau judge kehidupan Bapak ya, seperti teman Bapak tadi. Tapi setiap perubahan kehidupan itu ada konsekuensi, Pak. Konsekuensinya itu ada yang normatif, ada yang substitusi, Pak. Jadi saya kasih contoh. Kalau kita bunuh orang, sekalipun sudah dibaptis, Pak, tetap harus masuk penjara dulu. Kalau kita dulunya banyak main pelacur misalnya, atau kita makin narkoba, walaupun sudah percaya Tuhan Yesus, ya tetap aja, Pak, badan ini sakit karena habis makin narkoba. Nggak langsung sembuh itu, diproses dulu. Nah, pada akhirnya, iman percaya Bapak yang pertama kali diuji, Pak. Iman percaya. Apakah cukup untuk mengubahkan kehidupan pendosa ini yang harusnya mati jadi hidup? Maka tadi kan ada kematian rohani menjadi kehidupan rohani. Nah, iman percaya ini yang akhirnya dites, Pak. Diuji betul. Bapak juga akhirnya diuji, Pak, oleh teman Bapak tadi. Walaupun pendeta. Tidak semua orang pendeta itu kehidupannya kayak pendeta, Pak. Ada yang kayak pendekar. Kadang-kadang kayak penjahit. Gitu. Kurang asem memang. Nah, bahkan bisa juga Tuhan kirimkan orang-orang itu untuk menguji iman percaya Bapak. Yang akhirnya kalau nanti Bapak sudah selesai diuji, dirasa cukup, itu yang namanya keran berkat, ya, kesembuhan itu terjadi. Jadi sekarang kok saya udah dipercaya, sudah ke gereja lahir baru kok, masih aja ada orang yang nyakitin saya. Ya, memang itu. Memang semuanya akhirnya perlu dibuktikan, Pak. Buah. Bapak nanam kelapa sawit, itu nanamnya sekarang 5 tahun kemudian, Pak, baru berbuah. Taunya itu kelapa sawit yang subur atau yang steril dari mana? Dari buahnya. Tapi begitu berbuah, Pak, kelapa sawit itu selama 2 tahun nggak berhenti berbuah itu. Tiap minggu berbuah terus. Nah, begitu juga kehidupan Pak Henry dan kita semua. Diuji. Sampai akhirnya cukup. Imannya cukup. Tuhan berkati terus. Tapi untuk sampai diberkati itu, Pak, kita perlu berubah dengan sangat banyak, Pak. Sangat banyak perubahan. Emas itu sebelum kita pakai di tangan atau di kuping, Pak. Jadi giwang buat istri kita gitu. Itu kan dibakar, diasah, dibentuk, diketrik. Kalau bikin emas itu bukan dipalu ya, tapi diketrik. Trik, klik, 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 klik. Sampai bundel jadi cincin, sampai jadi bandul buat kuping itu. Kan sakit, Pak. Tapi kalau sudah selesai, dijual, bentuknya bagus, harganya mahal. Jadi mungkin Pak Henry ini sekarang lagi posisinya keluar dari tambang Freeport lah gitu. Bentuknya masih jelek, bongkahan besar, kalau lagi dibakar, Pak. Ya sabar, nanti sampai bentuknya kayak giwang gitu, kayak galung, baru nanti itu. Cuman ya makanya proses GIC 4.0 ini muncul ya supaya memang mengajarkan kepada kita semua bahwa proses perubahan itu tidak mudah. Gitu. Dari yang namanya dosa masuk, hari ini kita sudah sampai di tahap kita belajar bahwa ada kelahiran baru dan dibaptis. Setelah ini apa ada lagi, Pak? Banyak, Pak. Banyak. Cuman semuanya itu baik buat kita. Kalau Pak Henry masih melihat dimensi lain, masih dipertanyakan buah kehidupanmu oleh para hamba Tuhan, suka dihina, masih mengalami berbagai macam pergumulan dan lain sebagainya. Pada akhirnya nanti Tuhan gantikan dengan sukacita, Pak. Duka cita ganti sukacita. Yang penting setia jalani proses ya, Pak. Bapak tanya, Pak, gimana caranya? Setia jalani proses, Pak. Jangan tengah jalan Bapak kembali ke kepercayaan yang lama atau malah meninggalkan Tuhan. Gitu, ya.
Pak Gendri ya. Iya. Iya Pak Charlton. Ngomongin masalah dimensi lain tadi juga banyak sebenarnya yang saya mau banyak tanyakan, cuman kayaknya belum berani saya ungkapkan karena saya juga harus gini ya, saya harus uji dulu ini benar atau enggak gitu maksudnya gitu. Benar, Karena, maksudnya benar apa? Benar-benar dari dimensi lain atau bukan maksud Bapak? Atau bagaimana? Bukan, maksudnya ujinya itu ini benar atau tidak benarnya, maksudnya Kiriman. dari Tuhan atau bukan itu maksudnya maksudnya. Jelas bukan dari Tuhan, Pak. Tuhan itu kalau mau ngomong itu nggak kirim setan, Pak. Maria bunting tuh. Maria hamil, yang dikirim malaikat Gabriel, Pak. Yang dikirim bukan setan. Gitu. Jadi kalau Bapak nanya ini saya mesti nguji apa dari Tuhan, jelas bukan. Tuhan nggak bersekutu sama setan. Gitu. Tuhan itu masih punya 2/3 malaikat sorga yang bisa dikirim untuk apa istilahnya membawa pesan. Kalaupun malaikat lagi pada sibuk karena lebaran, Pak, ngirim hampers ya, ngirim parcel. Tuhan bisa ngomong sama Papa Loseko, masih ada hamba-hambanya gitu. Tuhan kan kalau ada ayatnya tuh, Tuhan bisa berbicara kepada umatnya itu langsung maupun lewat nabi-nabinya. Ya, ada Nabi Fendi, Nabi Rudi Wijaya, Nabi Tukul Santoso, tadi yang khotbah Nabi Susanto kan gitu. Jadi kalau Bapak nanya apakah itu dari Tuhan? Bukan. Tapi Bapak tanya, Pak, kok saya masih diganggu begituan? Ya, nanti kan juga hilang. Nanti juga hilang. Di keluarga saya itu ada beberapa keluarga yang indigo, Pak. Dalam pengertian dia kalau masuk ke rumah itu nanya sama ibunya. Kita di rumah berapa orang? 3. Siapa aja? Kamu, adikmu, aku. Oke, dia tahu 3 orang. Kenapa? Karena di rumahnya itu rame, Pak. Ada kakeknya, ada siapanya, itu yang udah meninggal semua. Tapi karena dia berhubungan sama dimensi lain, itu sampai dia bingung, ini udah mati atau belum, gitu loh. Makanya dia mesti nanya sama yang dia tahu masih hidup. Kita di rumah berapa orang? 3, oke. Karena yang duduk sebelah dia nonton TV ada orang lain. Tapi waktu dia beribadah ya dia tinggalnya di Bandung, dia ibadah di satu gereja yang cukup ortodok. Adiknya atau kakaknya Pak Stephen Tong ya. Lalu akhirnya percaya dan dibaptis. Lama-kelamaan kemampuan melihat makhluk halus itu hilang. Betul-betul hilang. Jangankan diganggu, Pak. Lihat aja enggak. Gitu. Sampai dia bersyukur, puji Tuhan saya udah nggak bisa lihat. Jadi kalau sampai menurut saya dikirim ataupun tidak, gangguan itu nanti akan hilang. Karena kelahiran baru itu nanti ada elemen-elemen roh Allah itu masuk dalam hidup Bapak, memperlengkapi terus itu. Hingga pada akhirnya Bapak nggak berhubungan lagi dengan dimensi lain. Ya. Jadi dimensi gitu. Lain ini bukannya saya melihat hantu atau apa, Pak. Itu Pak Charlton. Mungkin Pak Gembala ya, Pak Gembala udah yang saya ceritanya sih. Itu doang sih. Apapun itulah Pak, kesulitan, perjuangan ya, dimensi apapun itu Bapak yang sedang Bapak pikirkan. Nanti kalau memang berhubungan dengan Tuhan, lama-lama hilang. Kesulitan hilang. Hutang habis. Sakit sembuh. Gitu ya Pak ya. Setia pada proses. Ibu Gembala, udah mandi Bu? Shalom. Iya Bu, shalom. Iya, Pastor Charlton, saya kali ini mau nanya. Iya Bu. Iya, itu sebaiknya itu orang dibaptis itu sebetulnya itu umur berapa? Kalau melihat itu berarti lahir baru, sebenarnya kan tidak cocok dibaptis pada saat bayi atau anak-anak ya. Sebaiknya kan sudah dewasa ya.
Ya, dewasa itu baru dia ngerti yang mana yang dia lahir baru, mana bagian-bagian yang dia harus buang, ya kan? Paling nggak kan Ya. mengerti posisi iman dulu begitu loh. Ya. Itu aja sih pertanyaan saya, Pak. Kalau dunia barat itu percayanya seseorang dianggap dewasa umur 16 atau 17. Tetapi kalau dunia Timur Tengah, dalam hal ini saya ngomongnya Israel, percaya bahwa tingkat kedewasaan seseorang dimulai umur 12. Makanya bar mitzvah itu atau prosesi pendewasaan seorang lelaki itu umur 12. Jadi kalau ditanya umur berapa mulai dibaptis selam, itu 12 tahun, Bu. Tapi memang 12 tahun. Gitu. Salah satu acuannya adalah Yesus dibawa ke Bait Allah itu umur 12, walaupun nggak dibaptis ya. Nah, kalau pertanyaannya, Pak, kenapa Yesus dibaptis umur 30? Ya, karena memang kan ketemu Yohanes Pembaptisnya umur 30. Gitu. Jadi, kalau ditanya dari umur berapa, Pak, mulai dibaptis? Umur 12, itu minimal. Gitu. Di bawah itu ya, kalau gereja Protestan ada namanya CD ya. CD bukan kompaktis ya. CD itu adalah dia sudah diajari firman, katekisasi, tapi belum saatnya dibaptis, akhirnya diserahkan dulu kepada Tuhan dengan prosesi diumumkan kepada jemaat saja. Gitu. Belum dalam pengertian dicelupkan ke dalam air baptiso itu. Jadi ya baptisan itu ya umur 12, Bu, minimal. Gitu. SMP lah sudah dibaptis. Gitu sih, Bu Gembala. Oke, terima kasih jawabannya. Ya, gitu ya. Jadi kalau kita ngotot, oh Pak Yesus itu, Tuhan Yesus itu umur 30, ya sudah, jangan diributin. Masa kita umur baptisan aja mau diributin? Kadang-kadang tuh ada juga orang-orang yang suka meributkan hal-hal yang nggak penting. Yang penting dibaptis. Nah, sudah saja. Oke, terima kasih Bu Gembala. Kok Yusuf, udah di rumah? Oh, lagi mandi nih. Ya. Ada juga Cilipka mungkin mau bertanya sesuatu atau mau sharing? Ya. Lewat kok. Oke, dilewatin. Oke, Bapak Ibu, dalam proses kita mengikuti Yesus itu memang gampang-gampang susah. Kenapa saya bilang gampang-gampang susah? Karena lebih banyak gampangnya daripada susahnya. Ya, yang penting setia ikut proses. Tuhan kita itu nggak pernah melakukan sesuatu yang nggak masuk logika manusia. Itu nggak ada. Nggak ada. Semua itu bisa dijelaskan. Sampai kelahiran dia meminjam rahim Maria tanpa ayah aja dijelaskan. Bisa dijelaskan. Saya kasih contoh itu saja. Sesuatu yang kadang-kadang dipermasalahkan oleh agama lain. Oh, Tuhan kamu itu lucu, nggak ada bapak kok lahir. Gitu. Yesus itu DNA-nya pernah dicek oleh satu orang ahli DNA. Manusia itu terdiri dari 2 kromosom, X dan Y. Ini Pak Paulus Eko lebih paham. X dan Y. Kromosom laki-laki itu X, kromosom perempuan itu Y. Sehingga terjadilah manusia itu terdiri dari 46 kromosom, 23 kromosom laki-laki dan 23 kromosom perempuan. Kolaborasilah kromosom X dan Y ini. Kalau terjadi terjadi lebih banyak kromosom laki-laki yang membuahi, akhirnya jadilah namanya anak laki-laki. Kalau banyak yang perempuan, jadilah anak perempuan. Dan begitu dicek kromosom Tuhan Yesus itu, semuanya X, nggak ada Y-nya. Jadi benar-benar meminjam rahimnya Maria itu hanya meminjam. Begitu dicek, semua yang di dalam tubuhnya Yesus itu hanya kromosom laki-laki, kromosom maskulin tunggal. Tidak ada kromosom feminin.
Jadi memang kelahiran Tuhan Yesus itu saja bisa dijelaskan secara logika, secara ilmu pengetahuan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, termasuk juga Pak Henry, ya, Henry dan Pak Santo, semua bisa dijelaskan secara akal sehat. Kenapa? Tuhan itu nggak pernah melakukan sesuatu yang tidak masuk logika manusia. Semua bisa dipahami. Satu-satunya yang nggak bisa dipahami adalah kenapa Tuhan yang begitu mulia mau mati buat umatnya manusia. Itu saja. Itu nggak masuk logika. Kenapa Tuhan yang begitu mewah, begitu mulia, begitu suci, mau mati buat kita yang dosanya kayak gini. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu memasuki GIC 4.0, ya kita akan masuk dalam proses demi proses yang kita pelajari hingga pada akhirnya second coming, ya. Kita belajar tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Tapi untuk masuk ke sana ya memang perlu setia dalam proses. Gitu ya. Selamat menikmati hidup baru Bapak Ibu semua. Memasuki libur lebaran minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Tuhan berkati kita semua. Amin. Oke, baik. Terima kasih Pastor Charlton sudah memimpin sharing ya. Karena teman-teman yang ada di sini maupun yang mengikuti secara recorded, teman-teman bisa tetap bertanya ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa dituliskan. Tapi kalau yang belum bisa dijawab secara langsung, nanti mohon maaf ya. Nanti mungkin minggu berikutnya akan dijawab ya. Karena banyak yang meninggalkan pesan ataupun komentar di YouTube maupun di Facebook, kita nggak bisa langsung jawab ya, karena ini kan direkam sifatnya. Jadi hanya yang bisa berpartisipasi secara online yang bisa kami jawab, yang bisa Pastor Charlton jawab tadi ya. Hanya rangkuman sedikit tentang tadi dari pertanyaan yang awal dari Kosanto sampai tadi Bu Gembala ya. Jadi pada dasarnya baptisan air itu adalah sebuah tanda awal ya tadi yang dikatakan oleh Pastor Charlton sebagai bentuk respon pertama kalau kita percaya ya. Ketika kita mengaku kita percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, harus ada first action gitu ya. Jadi selain kita mendeklarasikan kepercayaan itu, kita perlu bertindak. Ya, tindakan imannya salah satunya adalah baptisan air. Memang secara kasat mata tidak terlihat hal yang istimewa. Ya, selalu saya katakan baptisan air itu memang terlihat seperti hal yang biasa. Orang hanya dicelupkan ke dalam air, kemudian langsung diangkat. Sepertinya seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Tapi kita percaya bahwa kejadian yang dialamin dengan baptisan air itu terjadi juga sebuah pertukaran ya di alam roh. Ya, jadi seperti apa yang dikatakan tadi juga oleh Pastor Charlton, kita itu berpindah dari kerajaan maut kepada kerajaan terang yang ajaib. Ya, jadi ketika kita dimasukkan ke dalam air, itu bertanda kita dikuburkan bersama dengan kematian Kristus. Dan pada saat kita ditarik dari dalam air, itu berarti kita dibangkitkan menjadi ciptaan yang baru. Ya, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi itu adalah makna yang tersirat ya di dalam baptisan air, baptisan selam yang selama ini kita imani gitu. Nah, buat pertanyaan-pertanyaan yang bagus sekali, apakah mandatory ya? Jadi sebuah hal yang wajib. Tadi Pak Santo ada bertanya. Tentunya kita melihat pada konteks ya pelaksanaan. Nggak semuanya dikatakan kalau kita tidak dibaptis maka tidak selamat. Ya, konteksnya kita harus mengerti dulu, melihat konteks demi konteks. Saya nggak bisa bilang itu menjadi sebuah keharusan masuk surga gitu ya. Tapi tadi sudah dijelaskan dengan baik oleh Pastor Charlton. Tentunya kita akan melihat
konteks perkejadian. Kalau kejadian seperti yang dialami oleh Pastor Charlton punya Oma ya tadi ya, mungkin juga mama saya, mungkin kakeknya Kosanto, keadaannya tidak memungkinkan untuk beliau dimasukkan ke dalam kolam misalnya atau dibaptis gitu ya. Jadi akan sangat konyol ketika kita memaksakan orang yang sakit yang hanya bisa berbaring untuk dibaptis gitu ya. Ya kejadiannya adalah almarhum mama saya waktu itu dibaptis oleh Pastor Paulus Eko, Pak Gem itu dengan waslap. Ya tapi beliau beriman gitu dan kami anak-anaknya semua beriman bahwa apa yang dilakukan itu menandakan sebuah proses perpindahan, ya perpindahan dari kepercayaan lamanya kepada sebuah kepercayaan yang baru, meyakini bahwa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan almarhum mama saya gitu. Jadi itu menjadi sebuah hal yang tentunya saya sebagai anaknya senang ya. Dan saya pernah menyampaikan kepada almarhum papa saya sebelum beliau juga waktu itu masih dalam kepercayaan lamanya. Ya, memang beliau stroke. Tapi saya melihat bahwa di dalam sakitnya itu justru beliau mengambil sebuah keputusan yang bahkan saya pun sampai geleng-geleng gitu ya. Dia menunjukkan bahwa dia dibaptis. Dulu saya paksa dia dibaptis pada saat sehat, dia malah nggak mau ya. Malah sibuk menguliahi saya. Justru pada saat dia sakit stroke, saya melihat dia begitu bersemangat ketika ada kesempatan di gereja waktu itu Mandarin Service ditanya apakah siapa yang ada yang mau dibaptis, dia langsung mengajukan diri gitu ya. Jadi itu pengalaman yang unik juga buat gereja itu membaptis orang yang sakit stroke ya. Waktu itu papa saya masih dalam proses pemulihan sebelah ya, masih pakai tongkat jalan, tapi beliau dengan semangat mau dibaptis. Ya, dia menunjukkan saya foto dia dibaptis. Nah, itu sebuah hal yang menjadikan jawaban juga buat tadi Bu Marcel juga Bu Gembala ya. Jadi kapan sih sebenarnya kita dibaptis? Usia idealnya ya memang usia akil balik ya tentunya tadi 12 tahun Pastor Charlton juga sudah katakan, dan sebisa mungkin ya buat teman-teman yang di sini yang belum dibaptis ataupun yang menyaksikan juga ada yang belum dibaptis, sebisa mungkin teman-teman yang dalam keadaan kondisi sehat, baik ya, kalau sudah percaya jangan tunda ya, jangan pernah tunda waktu untuk dibaptis. Segeralah baptis gitu ya. Jadi bisa temukan siapapun di gereja manapun, baik ada dalam proses atau apapun, silahkan gitu ya. Untuk gereja IHK nanti bisa menghubungi Pastor Rudy ya, yang nanti akan membaptis. Kebetulan tadi salah satu teman di sini Ci Tania tadi bergabung karena beliau juga baru dalam proses mengenal Tuhan ya. Saya katakan kemarin kita bincang-bincang pada saat cuti, dia bertanya, saya bilang ya syaratnya apa katanya. Syaratnya sih simple ya. Cukup percaya sama Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sisanya kita hanya memfasilitasi sebagai gereja, sebagai umat Tuhan tentunya yang hamba-hamba Tuhan yang melayani, kita hanya membantu proses kita percaya gitu ya. Sisanya tetap seperti Pastor Charlton bilang, baptisan tidak meniadakan proses selanjutnya. Proses pemurnian, proses baptisan yang lain itu akan tetap terus berjalan. Ya, setelah baptisan air masih ada baptisan api dan baptisan roh yang kita selalu akan alamin ya. Tentunya baptisan roh tidak bisa dilakukan oleh pendeta, baptisan roh hanya oleh Tuhan sendiri. Kemudian ada baptisan api, itu ada proses pemurnian. Selama kita menjadi orang percaya, akan selalu ada yang namanya proses. Itu saja dari saya tambahannya. Mari sama-sama kita akan akhiri ibadah kita. Saya bisa minta Pastor Rudy untuk tutup dalam doa. Pastor Rudy, apakah sudah? Ya, silakan Bang. Oke, bisa pimpin dalam doa syafaat kok. Iya kok. Ya, sudah kok. Oke, silakan kok Rudy. Bisa. Ya. Mari kita satukan hati. Bapak yang baik, yang kami muliakan di dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Sungguh di pada malam hari ini kami boleh bersyukur
Kami telah dibukakan pengertian, kami telah diberikan hikmat untuk kami terus berjalan di dalam tuntunan ilahi. Ketika kami mengerti arti keselamatan, ketika kami mengerti arti pertobatan, kami percaya Roh Kudus ada di dalam hati kami. Roh Kudus yang membentuk setiap pribadi kami, sehingga kemuliaan Tuhan turun atas setiap pribadi lepas pribadi pada malam hari ini. Karena kami percaya, hidup kami adalah hidup percaya kepada janji Tuhan Yesus Kristus di dalam baptisan yang kudus, di dalam keselamatan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Kami akan mengalami kuasa, kami akan mengalami mujizat Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman Tuhan yang telah ditaburkan oleh hambanya Pak Santo. Biarlah setiap benih firman Tuhan yang ditaburkan pada malam hari ini, kami percaya benih itu menjadi satu rema, menjadi satu kekuatan di dalam setiap pribadi kami. Tuhan berikan hikmat marifat kepada Pak Santo. Dan kami pun boleh berdoa untuk gereja IHK. Kami percaya gereja ini boleh menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Biarlah kemuliaan Tuhan ada di atas gereja IHK. Turun memberikan kekuatan, turun memberikan kuasa, dan memberikan kemuliaan. Dan kami berjalan dari satu kemuliaan ke kemuliaan yang lain. Tuhan memberkati Pak Gembala kami, Pak Paulus Eko Dianto. Biarlah hikmat marifat yang daripada Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai setiap langkah kakinya. Dan Tuhan memberkati Pastor Charlton, Pastor Fendi, Santo, dan semuanya teman-teman di pada malam hari ini yang live, menyaksikan live streaming pada malam hari ini. Kami percaya kuasa yang tidak terbatas mengalir dan terus mengalir di dalam setiap kehidupan kami anak-anak Tuhan. Tuhan memberkati kami semuanya dan menutupi kami semuanya oleh kuasa darah Yesus Kristus. Kami percaya malam hari ini menjadi malam lawatan Tuhan yang luar biasa. Kami dibukakan hikmat, diberikan pengertian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kami akhiri, kami akan mengangkat tangan kanan lebih tinggi dari atas kepala. Kami akan memperkatakan kata-kata iman. 3, 2, 1. Saya percaya saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia, dan masuk surga. Saya percaya saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia, dan masuk surga. Saya percaya saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia, dan masuk surga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya setiap perkataan iman yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus terjadi di dalam setiap pribadi kami. Karena kami memiliki iman percaya kepada Tuhan, maka kemuliaan Tuhan turun melingkupi setiap pribadi kami pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita semua angkat tangan kita. Mari kita semua terima berkat daripada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, Engkau adalah biji mata Tuhan. Mari kita kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing dengan menerima berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadikan kita kepala bukan ekor. Kita ditetapkan untuk terus naik dan tidak akan pernah turun mulai hari ini sampai dengan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang diberkati Tuhan, kita katakan amin. Oke, terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Dan sampai jumpa 2 minggu ke depan ya, karena minggu depan seperti tadi dikatakan Pastor Charlton, GIC Family diliburkan ya karena full camp. Pastor Charlton, tanggal 10 berarti. Ya. Jadi tanggal 10 ya, teman-teman. Sampai jumpa. God bless you all. Dadah. Thank you semuanya.